Kira-kira sak menit ta lho. Sak menit. Monggo. Sampai maju. Tapi ngeten lho ya. Aku njaluk kesepakatan dhisik. Nek pancen Gusti Allah mateni sak terus ana kene, sampean tuntut mboten kula? Mboten dituntut? Estu? Monggo. Jenengan pun paham carane ngamalke dzikir sirul asrar, sampun. Tolong temuilah Allah di dalam napas jenengan. Sebab jikalau tidak ada wujudnya Allah, yaitu urip dalam nafas, nggak mungkin nafas bisa keluar sendiri. Karena nafas itu makhluk. Jadi metune nafas dan mlebune nafas iku sebab ditokno lan dilebokno Gusti Allah. Pun sampai rasakno wujudnya Allah di dalam nafas. Ngoten nggih? Pun monggo. Pak, menungso iku atine ana loro. Ana menungso atine iku ingin terus kepingin ketemu kesenangan dunia. Siji. Loro, ana wong iku atine kepingin ndang ketemu Gusti Allah. Lah, Rasulullah memberikan contoh untuk bagi umat manusia ini supaya ada dalam hatinya ingin ketemu Gusti Allah. Orang ingin ketemu Allah, ya mestine dheweke iku sebelumnya ada proses, Pak. Rasa seneng datang Allah, rasa rindu datang Gusti Allah. Niku wonten dasar. Gak mungkin orang itu ingin ketemu si A, gitu, nyun sewu, nggak ada dasar rasa seneng, nggak mungkin. Mesti kudu ono terlebih dahulu harus ada rasa senang dulu. Nyun sewu, Pak. Ilmu, amal, istiqomah ini sebagai pondasi hati jenengan untuk menciptakan, membangun dalam hati supaya ada keinginan dan rasa rindu ingin ketemu Allah. Nek niki terus sampean asah terus wal yaumal akhiro, jenengan akan bisa masuk pada satu masa di mana di dalamnya itu ada akhirat. Ya dunia niki, Pak. Jenengan bakal bisa mlebu nang alam akhirat ketika saat di alam dunia ini. Otomatis tidak bisa lepas dari zikir sirul asrar. Tidak bisa lepas dari dzikron kafiron. Tidak bisa lepas. Tidak lepas dari zikir rasa dalam diri jenengan wau. Sejati ini zikir nggak bisa lepas. Sebab kelawan itulah maka ruhaniyah jenengan akan ditarik oleh Allah di alam kefanaan. Alam peniadaan selain Allah. Alam peniadaan terhadap wujud selain Allah, termasuk diri kita. Fana pun. Setelah itu masuklah ke alam musyahadah, alam persaksian yang benar. Di mana yang menyaksikan dan yang disaksikan
itu Allah sendiri. Ini nanti seperti itu. Wa dzakarallaha katsiran wa dzakara. Jenengan kalih kula niki kudu megang terus zikir katsiran tur akeh. Untuk bisa masuk ke alam fana, bertemu Allah, harus jenengan kalih kula tidak melepaskan zikir. Bapak Ibu, nek kepingin jenengan lepas dari jeratane hawa nafsu, ya niku wau. Nek boten purun lepas dari rantainya hawa nafsu, ya ikuti jalani nafsu tadi. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Pertama. Kedua, akibatnya jikalau kita memakan, menyuburkan pohon basariah di dalam hati kita, nyun sewu, kita mempunyai karakter ngeten. Wa yasudduna an sabilillah. Jenengan mesti ngalang-ngalangi terhadap orang lain. Apakah orang lain itu suami, istri, anak, atau pokoknya selain jenengan. Bila mana orang lain itu membawa ajaran dinut tauhid dan mengamalkan dan menyerukan jenengan. Jenengan mesti berupaya untuk ngalang-alangi wa yasudduna an sabilillah sangka dalane Gusti Allah. Itu pasti. Kita akan tidak senang bagi orang-orang yang hatinya selalu dzikir pada Allah. Apalagi yang membahas tentang dinut tauhid, nggak senang kita. Akibatnya nanti kita di situ, Pak. Orang kalau sudah hatinya terjerat di situ, nggak iso, Pak. Orang itu akan bisa dikatakan berjalan di atas jalan Allah. Nggak bisa. Nek secara fisik sih bisa. Contoh jenengan sholat. Itu kan jalan Allah. Zakat, puasa, haji, itu jalan Allah. Tapi ruhaniyah sampean kali kula keluar dari sabilillah, keluar hakikatnya. Nek secara syariatnya kita tidak keluar, tapi secara hakikatnya kita keluar. Jasmani kita tidak keluar, tapi ruhaniyah kita keluar. Buktinya, ketika kita melakukan ibadah macam apapun, hati kita condongnya masih pada makhluk. Bisa jadi makhluk berupa surga, makhluk berupa pahala. Ini makhluk semuanya. Saya katakan makhluk karena ini yang menciptakan Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Condongnya hati kita ke situ. Nyun sewu. Ketika jenengan sudah memegang takwa yang kumaksud, nafsu itu lewat ayat itu, jikalau tidak bisa lewat pertama, jenengan iki di tui kebiarin dunya tetep ati iki condongin nang Allah, nafsu mesti memakai yang kedua apa? Ngalang-ngalangi ati sampean supaya tidak melaku di jalan Allah. Artinya kita ketika melakukan ibadah murni atau tidak murni, nafsu itu membuat inna nafsa la amaratum bisu. Kita ya apa sekirane atine si A iku lalai dateng Gusti Allah. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini nanti panitia meminta untuk beat yang belum beat. Beat itu menyambungkan tali, Pak, bukan menalkin menjanji jenengan. Boten. Beat secara hakikat itu menyambungkan talinya ruh sampai datang Allah yang disebut dzikir. Inilah yang keputus oleh nafsu, akhirnya hati kita di mana-mana aktivitas apapun masih melupakan datang Gusti. Bentuk kita ngaku-ngaku kalau kita yang bisa melakukan.
Padahal semua itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Wa isinten Allah ta? Berarti sholat itu sholat isinten Allah ta sing duweni. Kita enggak ada hak bisa melakukan. Cuman mengapa kita kok merasa kita yang bisa melakukan? Itu karena tali ini roh datang Allah ini keputus. Jadi mungkin disambung no. Yes. Yang ketiga, ketika kita itu pohon di dalam hati kita, jagate hati yang namanya basyariah itu subur, maka akibatnya kita itu wayabghunaha iwaja, kita akan membengkokkan orang-orang yang orang-orang itu menuju jalan kebenaran. Kita bengkokkan. Artinya, jikalau jenengan kali kula niki sudah dimodali ilmu amal istiqomah, terakhir ini nafsu membikin bagaimana caranya hati sampai iki kebengkok tujuan. Ilmunya sudah paham, prakteknya dzikir paham, istiqomah. Akhirnya jenengan melakukan kholwat, tujuannya adalah bebersih diri lalu untuk bertemu Allah. Lah kok ningati ono kepinginan pingin ketemu malaikat, berarti petanda kita telah membengkok. Tidak satu arah tujuan ila siratim mustaqim, tidak ada di situ. Bengkok Pak. Wayabghunaha iwaja. Memang nafsu bikin gitu. Kadang-kadang oleh wirid dzikir ikut ada maksud lain. Apa? Supaya cepat sugih. Ati iki mareke nang gone makhluk rupa sugih iku mau. Berarti kita telah kebengkok. Padahal sebelum ayat ini ditutup Allah katakan bahwasanya tiga hal ini mereka itu tersesat yang amat jauh. Iya, tersesat. Allah katakan perkara telu iki sing dilakokno oleh hawa nafsu iki perintah nafsu yang tersesat. Artinya, jikalau kita masuk di dalam tiga perkara ini, Pak, berarti ruhaniah kita terlalu sesat jauh. Apa? Kita meninggalkan Allah, mendekat terhadap selain Allah. Inilah yang dimaksud tersesat yang amat jauh. Al-ba'id. Jadi kita tersesat amat jauh di situ. Nah sekarang solusinya bagaimana? Jawabannya jenengan kudu ngerti ngelmune amal lalu istiqomah. Takwa ini lho Pak yang kedah panjenengan dengungkan setiap saat dan waktu. Sebab jikalau tidak maka kita akan muncul buah dalam hati kita riak, takabur, ya toh, hasud, iri dan lain sebagainya. Itulah buah daripada ketika saat kita mengikuti apa saran daripada nafsu di dalam tiga hal ini tadi. Ulaika fi dhalalim ba'id. Ingatlah mereka itu teramat jauh olehnya tersesat. Ruhaniah bukan jasmaniah Pak maksudnya. Sehingga siapapun panjenengan kalau di dalam berjalan di atas seruan nafsu lewat pohon basyariah ini,
jenengan iki baik di dunia maupun di akhirat tak akan pernah jenengan kali kula bisa ketemu Allah. Tak akan pernah. Gawenane ning atiku isine gelisah, resah, takut, ngoten mawon. Lah mula sangka kuwi Gusti Allah menehi solusi. Jikalau kau tidak ingin seperti itu, dengarkan seruaku, kata Allah. Janganlah kau dengar seruan nafsumu di dalam dirimu. Jangan. Apa yang harus kita dengarkan seruannya Allah? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Rungokno apa sing den dawuhake hambaku yaiku Muhammad. Sing Muhammad iku tak gawani petunjuk, hidayah dan ilmu atau dinul haq, agama sing bisa mengesahkan pada Allah, atau dinul haq itu aidinut tauhid, agama sing ngajari ndedek ati sampean kali kula untuk mengesahkan Allah. Yang maksud dan tujuannya lidhirahu 'ala dini kulli, untuk membebaskan ruhaniyah jenengan sangka jeratane hawa nafsu. Dan ilmu dan petunjuk itu tetap beliau sampaikan Rasulullah walau karihal musyrikun, walaupun beliau itu dicaci, dimaki, dibenci oleh umat pada saat itu. Inilah Pak, kami menyampaikan hal-hal yang bersifatkan ilmu tentang hati, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Sebetulnya satu sisi berat Pak, itu berat. Apalagi dengan bahasa saya umum, terang-terangan tidak memakai bahasa kinayah. Sebetulnya berat, tapi ayatnya itu mengatakan tetap disampaikan walaupun umat itu sama membenciku. Nyun sewu kula sampun 24 tahun Pak nyampe niki. Geluh kesah apa yang kula raosake sudah dadi segojangan. Tahu segojangan nggih? Sudah biasa. Makanya saya ngaji orang 3, orang berapapun sama. Yang penting saya sampaikan ini dengan kaidah yang tidak menyalahi aturan akhlak ilahiyah. Urusan umat mau terima atau tidak itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Saya sampaikan tentang dinut tauhid ini bukan semata-mata secara fisik jenengan harus tinggalkan kemewahan dunia. Tidak lupa ya. Ilmu ini diturunkan di tengah-tengah kita sebagai umat. Cukup ruhaniyah ini meninggalkan selain Allah. Ruhaniyah saja yang meninggalkan, jasad tidak. Ingat Al-Qasas 77, Allah sampun dawuh. Raihlah apa yang telah Allah berikan padamu. Wabtaghi fima ataqallah. Apa yang dianugerahkan dihadapkan jenengan ini, yaitu perkara darul akhirah, omah akhirat. Artinya bangun ruhaniyah ini miturut surat itu wajib diletakkan di nomor wahid, nomor pertama. Darul akhirah, tapi diletakkan di belakangnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Lah ini wawu itu sebagai penyambung jenengan kali kula ketika ruhaniyah ini terus bercinta pada Allah, jasmaniyah sampean bercintalah pada selain Allah. Berarti jasmaniyah sampean garwa ojo ditinggal. Cukup hati sampean ninggalno makhluke, bercintalah pada Allah, yaitu hidup di dalam garwa.
Paham nggih? Gusti Allah itu ya ning jerone anak, Gusti Allah iku ya ning kiwa tengene indahu hayatat dunya. Kehidupan dunia ini. Ayo, sampean buka ning ngene Hikam pasal 15 sampai 24. Bagaimana Allah beliau memberikan petunjuk. Apakah mungkin Gusti Allah iku bisa ditutupi sesuatu? Sesuatu iki makhluk. Sedangkan Gusti Allah iku meliputi sesuatu. Umpama di depan. Kaifa yutasawwaru. Eta, apakah mungkin ayah jubahu Gusti Allah iku bisa ditutupi bikulli syai'in kelawan saben-saben makhluk sesuatu wa khali utawi sedangkan utawi Allah iku alladzi indahu Gusti Allah wujude iku di sekitar sesuatu. Juga mungkin lah. Kita sajalah yang bisa ditutupi sesuatu itu, akhirnya wujudnya Allah dalam diri kita tidak nyata. Sehingga Allah kita anggap gaib. Sebab hati memandang makhluk yang berperan itulah bentuknya kita sendiri merasa kita yang bisa melakukan. Itu yang menutupi hati kita dari Allah. Ini Pak. Oleh sebab itu, hilangkanlah wujud makhluk pada diri kita yang berupa merasa kita yang melakukan. Hilangkan. Kalau Anda sudah masuk pada penafian penghilangan ini, maka nyatalah wujud Allah. Tapi ono proses, Pak. Apa? Zikir yang di depan tadi, ono. Perbanyak zikir itu. Sebab siapapun jenengan jikalau terus mendawamkan zikir sejatine zikir, maka Allah akan menyalakan nur makrifat di dalam hati jenengan. Ketika saat nur makrifat itu menyala, nurun ala nurin, yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya ini akan Allah nyalakan pada hamba yang dikehendaki, maka kegelapan dalam hati itu akan Allah hilangkan. Apa? Yang disebut kegelapan, yang gelap no ati sampean, nutupi ati sampean apa? Wujude makhluk. Al-qaunu minal mukawwanat kulluhu dzulmatun. Ingat, setiap makhluk apapun, itu sifatnya zulmah, gelap. Zulmah, ai adamun, hakikatnya gak wujud. Hakikatnya gak wujud. Aslinya gak wujud. Oleh karena kita menganggap wujud sebab diwujudkan Allah, maka disitulah makhluk akan menjadi gelap pada Allah. Jadi Allah gak iso terang. Sami kali lampu niki. Coba. Malam hari ini lampu matikan. Jensete pateni. Listrik PLN suruh mateni. Apa yang terjadi? Gelap toh? Gelap. Loh, katanya gelap tadi adalah Adam tidak wujud. Kapan tidak wujudnya? Ketika saat lampu ini menyala. Ketika lampu ini menyala, maka saat itu juga, detik itu juga, kegelapan akan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Al-Baqarah 257. Sinten yang atine iku sudah dipenuhi wujude Allah saja, maka mereka itu akan dihilangkan kegelapannya menuju terang
benderang. Ini Pak. Jadi dzikir itu sebagai modal perilaku jenengan kali kula supaya Allah menyalakan nur makrifat. Sebab teori ini ngeten rumusi. Di dalam jasmani itu ada ruhani. Di dalam ruhani itu ada nur, ada imanul haq atau ihsan atau rasa. Di dalam rasa itu ada cahaya atau nur makrifat. Di dalam nur makrifat kalau sudah menyala maka wujudi urip yo di situ akan nyata bagi panjenengan. Berarti kesimpulannya tulung dzikir iki jenengan geco isak mampu jenengan. Inilah alasan mengapa Allah nanti akan menyalakan nur makrifat. Kalau nur makrifat, cahaya makrifat itu Allah nyalakan dalam hamba yang sudah dikehendaki, maka tidak ada alasan wujud selain Allah itu ada. Gak ada. Bagi jenengan yang wujud cuman Allah. Makanya dalam sifat wujud di Allah 20 sifat nafsiyahnya pertama kan wujud. Ini menjadi sifat wajib Allah. Lawan katanya wujud adalah Adam. Tidak wujud. Dan tidak wujud alias Adam ini menjadi sifat wajib jenengan. Kali kula sebagai makhluk. Berarti kita itu asline ora wujud. Kapan detik-detik hati sampean bisa mengatakan bahwasanya selain Allah tidak wujud? Ketika saat nur makrifat itu menyala. Pun kuncinya ada di sini. Nanti jenengan akan nyoto wujud batine Allah. Nek wis nyoto wujud batine Allah, otomatis nanti jenengan dipahamke oleh Allah wujud nyoto dohire Gusti. Al-Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Wis niki keterangan wujud nyatane dohir Allah. Nek disampaikno, waduh, wis mungkin sampean nggo watu ngerotok kula, gruadak, ngoten. Wis nanti jenengan paham piyambak. Nanti paham piyambak ketika sampai iki sudah diletakkan Allah di zona musyahadah. Sing penting bagi kita ngecoi dzikir faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Peganglah tali Allah dengan erat, jangan sampai kau lepaskan. Artinya eling dzikir gejo ono sak mampu jenengan. Nanti prosesnya sampean yo mungkin rodok dijelungup nih Gusti Allah. Sebab kadang-kadang biasai garwa sampean oleh belanjani sak wulan 3 juta. Sak wulan klutik 300. Wis merongkol ning ati ibu. Nggih Bu nggih. Akhirnya ibu dendam. Tak tukokne uyah kabeh. Akhirnya dek pundi dek mangane diduki uyah sak pire. Ya niki dhuwit 300 tak dadekno sak wulan. Ya jadi salahno ibu Pak. 300 zaman sak mangke lho Pak. Sak wulan. Wis mboten zaman. Nggih nek zamane tahun 70 dulu. Pun kuwatah niku. Mantep. Sami. Bapak wis cocok oleh kei blonjo, ibuke oleh masak saenake dhewe. Gak ono rasane enak, persis koyo uyuh jaran. Hidupno. Wis gak dikei uyah, wis gak diwenehi lombok. Sebab lali wayah masak ngantuk. Gula keliru uyah, uyah keliru gula. Nggae kopi keliru uyah. Basa diombe, Pak. Wong lanang nek wis kadung
Nyun sewu. Pohon basariah niku mboten tumbang, misalnya mboten sampean tumbang no, wis tah kepingin terus dia nek lanang gak muring-muring. Mesti muring-muring. Kadang-kadang nyun sewu gelasnya dibanting. Wong wedok ket bayian orang ngerti. Wong kok digekno wedang uyah. Digerojok kadang-kadang. Dibanting gelasnya. Sing wedok yang ngono podo. Podo muring-muringi, nggak ganti piring dibanting. Ayah yang bales mana toples dibantingi kabeh. Entek gerabahi. Mari ngono getun dewe. Wes tuku mana? Lucu memang delok niku. Nyun sewu Pak Estu. Jangan kita biarkan hidup kita seperti ini Pak Bu. Ingat, sisa umur jenengan tinggal berapa kita tidak tahu. Allah sudah peringatkan kita, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab summalatun sorun. Mumpung mati durung teko. Wis ndang baliyo menyang Gusti Allah. Artine ati sampen kali kula yang tadinya mengikuti sarane nafsu saiki rungokno sarane Gusti Allah. Yang tadinya kita jadi budaknya hawa nafsu, kita harus tinggalkan, kita harus kembali menjadi budaknya Gusti Allah. Siapapun yang belum melakukan ini kok ya sudah ketekan mati, maka summalatun surun. Ojo dikira roh ketika medal dugi raga mlebuna alam terang, gak iso. Mesti nang alam gelap. Nek gak percaya, sapa sing gelem mati sakniki? Ngecungo. Sing kuru wae, ojo sing lemu. Cek dipateni Gusti Allah kira-kira sak menit ta lho. Sak menit. Monggo. Sampai maju. Tapi ngeten lho ya. Aku njaluk kesepakatan dhisik. Nek pancen Gusti Allah mateni sak terus ana kene, sampean tuntut mboten kula? Mboten dituntut? Estu? Monggo. Iki dianu mawon di sisih nih. Nyuwun pirang menit. Oh monggo kersa ngeten. Niki mboten sulap lho nggih. Bukan sulap, bukan sihir. Cuman niki ben ngertos ya apa sih rasane mati. Pun sampeyan ngadep nang bapake mriku. Sampeyan sembujung. Sampai sembujung. Wong mati niku lak sedaya kan sembujung Pak ya. Jenengan pun paham carane ngamalke dzikir sirul asrar sampun. Tolong temuilah Allah di dalam napas jenengan. Sebab jikalau tidak ada wujudnya Allah yaitu urip dalam nafas, nggak mungkin nafas bisa keluar sendiri. Karena nafas itu makhluk. Jadi metune nafas dan mlebune nafas iku sebab ditokno lan dilebokno Gusti Allah. Pun sampean rasakno wujude Allah di dalam nafas. Ngoten nggih? Pun monggo.
Kula ning Kudus niki jam 10. Niki jam pinten? Jam 09 ya. Nggih. Pun. Sampeyan ningali wedi nggih. Nggih. Bapak, sampeyan ningali keadaan iki tiyane jenengan wedi mboten? Padahal sok sampeyan yang ngalami nazak. Tapi nikmat bagi hati yang tahu Allah. Nikmat. Nanti sampeyan buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Di situ ada dua orang golongan, siji yang masuk alam peteng, alam padang, satu alam peteng. Wong nek mlebu alam peteng wedi, Pak. Ana ula liwat nyokot ya gak ero. Ana kelabang nyokot ya gak tahu. Kalau alame padang ana ula, sampean ngalih mboten? Ngalih. Ana got padang, sampean sasak? Boten, mesti sampean melaku dalan sing bener. Wis ngeten mawon kuncine dalu niki tolong zikir ku ojo mbaeno. Tahu mboten mbaeno, paham nggih? Jangan sembrana, bahasa Indonesianya apa? Teledor dengan perintah Allah tentang zikir. Zikir di dalam Al-Quran itu tidak cukup satu kali Allah menyampaikan. Berkali-kali. Bahkan Allah katakan dalam satu ayat, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Jikalau hatimu ingin tentram, aman, damai, padang, ingatlah kau pada Allah. Karena hanya dengan mengingat Allah itulah hatimu akan damai. Sing dimaksud eling dzikir piye? Sadar ati sampeyan iku. Yen sak temene kabeh makhluk obahe makhluk iku ono sing ngobahno. Berarti sing ngobahno sinten? Allah. Berarti obah wae sinten? Allah. Kita gara-gara nafsu sing mlebu nang ati lho, Pak. Kita dipaksa oleh nafsu kongkon ngaku-ngaku. Iki wekku. Buktine aku sing nyambut gawe. Iki bojoku. Sebabnya aku sing nikah. Lah ngoten nggih. Iki salatku. Sebabnya kita merasa kita yang salat. Nggih pun. Nek tak kandhani monggo ra kenek ya wis urusane dhewe. Ingat, umur kita hanya tinggal sedikit, Pak. Yang hadir kebanyakan di atas 30, bahkan di atas 40. Nutukkah kira-kira kita itu 1 bulan lagi? Nutukkah kita 1 tahun lagi? Itu yang bisa menjawab hanyalah Allah. Gak ada jaminan, Pak, kita. Bisa 1 tahun, 2 tahun. Gak ada jaminan. Oleh sebab itu, gunakanlah waktu sebaik-baiknya ini kita untuk merapat kembali kepada Allah dengan cara berzikir. Pun